Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya panjenengan sedoyo, rekan-rekan semuanya, para kiai senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah, ya, bisa berbahagia bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan atau menjelaskan sejarah singkat tentang penyebab lahirnya Nahdlatul Ulama. Secara singkat, lahirnya Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama Nusantara, di antaranya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan tokoh-tokoh pesantren lainnya. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Faktor berdirinya Nahdlatul Ulama ini ada dua faktor tadi, yaitu faktor internal, yaitu dengan banyaknya ormas Islam, munculnya ormas-ormas Islam berbasis keislaman yang punya ciri khas yaitu modernisme, punya misi pembaharuan Islam. Di antaranya ormas-ormas yang lebih dahulu lahir sebelum Nahdlatul Ulama, di antaranya Muhammadiyah tahun 1912, kemudian ada Persis, kemudian ada Al-Irsyad. Muhammadiyah didirikan oleh Mbah Ahmad Dahlan, kemudian Persis berdiri dinahkodai oleh Ahmad Hasan, kemudian Al-Irsyad didirikan oleh Ahmad Surkati. Nah, ormas pembaharuan ini lebih dahulu lahir sebelum Nahdlatul Ulama, punya misi jargon yaitu memberantas bid'ah atau kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ormas ini mendapat sentuhan atau mendapat pengaruh atau inspirasi dari pembaharuan Islam tokohnya di Mesir, yaitu Muhammad Abduh dan Rasid Ridho. Kemudian di Hijaz atau di Mekah dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Kedua tokoh ini punya misi pembaruan Islam yang intinya adalah memberantas kebid'ahan, memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Walaupun nanti dalam perjalanan waktu antara pemikiran Rasid Ridho dan Muhammad Abduh itu berseberangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jelas ormas-ormas Islam pendahulu Nahdlatul Ulama yang saya sebutkan tadi punya pengaruh dari dua tokoh pembaruan Islam tersebut. Nah, dengan gencarnya ormas Islam punya jargon memberantas kebid'ahan, cuma sayangnya ormas-ormas ini secara serampangan memberantas segala sesuatu yang berbau bid'ah, itu mereka tumpas semua. Sesuatu yang baru yang tidak diamalkan oleh Rasulullah mereka anggap juga bid'ah yang maksudnya adalah sesat. Maka dengan lahirnya Nahdlatul Ulama berupaya Mbah Hasyim Asy'ari menjaga, melestarikan budaya luhur, melestarikan budaya atau amaliyah yang telah dipraktikkan oleh ulama pendahulu, yang walaupun itu tidak secara nas dilakukan oleh para ulama atau para para sahabat, namun bukan berarti sesat.
artinya punya landasan, punya dalil yang juga diamalkan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang faktor eksternal, faktor yang kedua, yaitu dengan adanya misi pembaruan yang ada di Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, kemudian sekarang muncul yang disebut dengan negara Arab Saudi. Karena pada mulanya Hijaz, Mekah, Madinah adalah milik kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang praktek amaliyahnya sama dengan Nahdlatul Ulama di Nusantara. Tapi kemudian Hijaz ini direbut oleh dinasti Saud atau Ibnu Saud dengan bantuan Muhammad bin Abdul Wahab dan Hemper, yaitu kekuasaan Inggris. Dahulunya Hijaz ini di bawah kekuasaan Turki Utsmani dalam pemerintahan atau dijabat oleh Raja Syarif Hussein. Kemudian runtuh Turki Utsmani, kemudian direbut oleh Ibnu Saud. Kemudian Ibnu Saud terinspirasi dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian dia ingin mengganti kebebasan mazhab atau 4 mazhab di Hijaz, mengganti dengan mazhab Wahabi. Maka saat itulah ditumpas segala amaliyah, kemudian makam dihancurkan. Kemudian rencana dari Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Saud ingin menghancurkan kubah makam Rasulullah dan ingin menetapkan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi negara. Kemudian ulama di Nusantara tidak sepakat. Kemudian mereka atau beliau mengajukan kepada tokoh pembaruan Islam yang berencana ingin menghadiri muktamar dunia Islam yang ada di Mekah terkait dengan rencana Ibnu Saud menetapkan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi. Ya, ulama Nusantara menyampaikan agar penolakan itu dibawa atau disampaikan oleh tokoh pembaruan yang mewakili dari Nusantara, di antaranya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ternyata kalangan pesantren, para kiai atau para ulama tidak digubris pendapatnya. Mereka para tokoh pembaru sepakat dengan misi Ibnu Saud. Akhirnya para ulama pesantren mendirikan sebuah perkumpulan yang disebut dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz ini didirikan dalam rangka menolak atau instruksi kepada Raja Saud mengirim delegasi. Di antaranya yang terpilih adalah Kiai Haji Bisri Sansuri dan Kiai Asnawi Kudus. Mereka datang dalam konferensi atau muktamar dunia Islam menolak atau keberatan dengan rencana Ibnu Saud tersebut. Akhirnya terimalah penolakan itu dan akhirnya sampai sekarang Mekah, Madinah diberlakukan kebebasan bermazhab, walaupun di sana masih tetap menggunakan mazhab yang pokok atau mazhab yang fundamental atau sentral, yaitu mazhab Wahabi. Nah, kemudian cikal bakal Nahdlatul Ulama tadi adalah dibidani dengan lahirnya Komite Hijaz. Komite Hijaz kemudian berubah menjadi Nahdlatul Ulama untuk meneguhkan kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara. Kemudian lambang Nahdlatul Ulama dibuat oleh Kiai Ridwan Abdullah. Kemudian terkait dengan nama Nahdlatul Ulama dibuat atau diprakarsai oleh Raden Mas Alwi. Demikian tentang sejarah munculnya Nahdlatul Ulama, yaitu konteks internal, konteks dalam negeri, menjaga Ahlussunnah wal Jamaah di dalam negeri dari gempuran kelompok-kelompok modernisme. Yang kedua, kekuatan kaum santri atau ulama pesantren dengan menolaknya
pemberlakuan mazhab khusus atau mazhab resmi dengan mazhab Wahabi yang akan ditetapkan oleh Ibnu Saud. Dengan lahirnya Nahdlatul Ulama, maka insya Allah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia bahkan di seluruh dunia akan senantiasa terjaga sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan Nahdlatul Ulama. Mohon maaf atas segala hilaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.